Naik 4 hari jelang rilis data penting. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya pagi hari ini dengan saya Surya MS Trade and Investment teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan update untuk kondisi regional market teman-teman, karena bagaimanapun ini adalah penting ya. Regional market adalah penting karena dari sini kita bisa ngelihat mood market itu seperti apa. Ya teman-teman, di video kemarin sudah saya bahas ya, kaitan tentang inflasi Amerika, di mana teman-teman bisa ngelihat ini adalah kondisi inflasi Amerika di bulan Juli yang rilis Agustus, dan kemudian yang Agustus rilis September ini belum ya teman-teman. Di mana kita bisa ngelihat pada Juli atau 2 bulan sebelumnya, 2 bulan itu berarti kan kalau sekarang September berarti ini kan Agustus ya. Ini Julinya ya. Berarti kan telat sebulan karena pelaporannya di bulan setelahnya seperti itu. Inflasi Amerika dari 9,1 2 bulan lalu, terus kemudian kemarin turun di 8,5. Ini hitungannya kan turun seperti itu. Nah, terus kalau kita lihat teman-teman kondisi konsensus bursa, maksud saya konsensus inflasi yang dirilis saat ini adalah 8,1, dan itu akan dirilis nanti malam teman-teman. Data inflasi akan dirilis nanti malam, yaitu tanggal 13 dini hari kalau di kita, dengan konsensus 8,1. Pencapaian kemarin inflasinya adalah 8,5 ya. Dengan tren seperti ini, kalau misalkan dirilis lebih bagus atau berarti lebih rendah atau sesuai konsensus 8,1, berarti inflasi Amerika ini membaik teman-teman. Nah, seperti yang sering saya bahas di video-video saya kaitannya dengan inflasi, itu kan ketika terjadi inflasi itu biasanya akan ada monetary action, akan ada ya istilahnya langkah-langkah moneter yang diambil untuk mengendalikan inflasi ya. Inflasi, beredar uang banyak di masyarakat, ya biasalah karena sebelumnya adalah pandemik, ekonomi sudah mulai membaik dulu seperti itu. Terus kemudian bisa juga karena barang-barang harganya semakin naik seperti itu. Seperti kita lihat ada kenaikan harga komoditas dari awal tahun 2022 sampai sekarang, terutama komoditas energi teman-teman, itu semua mendorong inflasi semakin tinggi. Dan juga kita bisa ngelihat negara-negara lain juga sama, inflasinya juga tinggi. Indonesia aja yang inflasinya masih terkendali seperti itu. Nah, ini adalah negara Amerika. Kenapa saya bahas? Karena kaitannya inflasi di negara Amerika Serikat ini adalah kaitannya nanti dengan suku bunga ya teman-teman. Suku bunga, di mana suku bunga ini akan mempengaruhi, atau inflasi yang tinggi akan mempengaruhi suku bunga, sehingga ketika inflasinya mulai menurun seperti ini, maka bisa jadi langkah The Fed untuk menaikkan suku bunga ini mungkin akan tertahan, atau ya istilahnya tetap untuk tidak menaikkan suku bunga. Padahal baru 2 mingguan lalu ketika ada pertemuan, 2 minggu atau hampir 1 bulan lalu, bahwa The Fed ini mungkin masih akan agresif menaikkan suku bunga seperti itu. Tapi kan yang saya sampaikan kemarin bahwa suku bunga ini kan, inflasi ini kan naik turunnya juga bisa sesuai prediksi, bisa enggak seperti itu ya. Istilahnya ketika dirilis bisa sesuai konsensus atau enggak. Ketika rilis inflasi sesuai konsensus, biasanya marketnya akan misalkan turun, kecenderungannya turun, konsensusnya turun, dan ternyata di bawah konsensus atau tidak nyampe nilai konsensus, maka berarti membaik inflasinya, bisa jadi marketnya akan bullish seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman lihat untuk saat ini bursa Amerika ini dia sudah 4 hari naik terus teman-teman. Menjelang data inflasi, rilis data inflasi, bursa Amerika yang sebelumnya itu turun ya, ini sudah naik ya,
sudah mulai naik. Ini adalah untuk Dow Jones-nya udah naik, dan kenaikan ini juga signifikan ya teman-teman. Kenaikan ini juga signifikan karena kenaikan ini hampir sampai di 50 retracement-nya. Ini untuk Dow Jones ya. Jadi kalau coba ini saya geser ke sini teman-teman, maka kenaikan Dow Jones ini kan dia sudah sampai di 38-an. Jadi hampir sampai di 50 retracement ya. Nasdaq pun demikian. Kenaikan Nasdaq juga 4 hari ini luar biasa ya, teman-teman bisa ngelihat nih. Ini kenaikannya dia hampir sampai 50 retracement. Jadi memang powerful sekali. Demikian pula juga SP500 juga sama. Dia mengalami kenaikan yang luar biasa di sini ya. Jadi setelah turun dalam, kemudian naiknya itu juga hampir V-shape. Ini malah boleh dibilang V-shape seperti itu. Kenapa demikian teman-teman? Ya ini bisa jadi mungkin melihat konsensus ini istilahnya ekonomi ini, di mana percaya diri dengan inflasi Amerika akan membaik dengan adanya konsensus seperti ini, maka dimungkinkan memang orang sudah mulai percaya diri bahwa bursa saham ini bisa akan bangkit seperti itu. Namun sekali lagi dinamika market adalah hal yang di luar kendali, artinya bisa saja tidak sesuai konsensus, bisa saja lebih jelek ataupun lebih baik. Namun demikian ya biasanya market itu kan juga memiliki market intelijen ya. Mereka memiliki data-data penting, mereka berdasarkan data sehingga berani melakukan aksi beli seperti itu, ataupun kebalikannya aksi jual ketika dirasa tidak sesuai ekspektasi mereka. Nah, kalau kita lihat juga teman-teman, ini adalah menjelang akhir tahun, September ya, ini Oktober, November. Kalau di bursa kita itu adalah siklusnya di mana kita harus long position seperti itu. Dan kalau saya ingat-ingat di sekitar 2-3 tahun lalu itu mulainya adalah di bulan sekitar September, Oktober. Sempat mundur sebulanan teman-teman di tahun lalu, itu September sudah mulai ngegas. Nah, apakah ini adalah kesempatan kita untuk mulai long position, untuk hold longer untuk saham-saham incaran kita teman-teman? Tentu saja di sini kita harus memilih sektor mana yang bagus pergerakannya. Artinya ya bukan semuanya sektor bagus seperti itu, karena masing-masing sektor ini kan naik karena katalisnya apa seperti itu. Kalau sektor-sektor yang terkait energi, ya memang jelas katalisnya kan memang energi ini saat ini adalah merupakan sektor primadona yang mana kenaikannya adalah karena komoditasnya juga tinggi seperti itu ya. Ya seperti itu, jadi ya sama-samalah kita trading, cari cuan di market. Tetap kita memantau pergerakan dari market itu seperti apa. Nah dari situ kita nanti beraksinya adalah sesuai kondisi market ya. Saat ini saya wait and see terus untuk melihat saham-saham apa ya, terutama biasanya blue chip ya teman-teman. Blue chip seperti itu, namun sektornya yang bergerak. Terus beberapa sektor juga saya pantau terus teman-teman, terutama sektor-sektor konstruksi. Biasanya di akhir tahun ada pergerakan ya. Jadi ya kalau sekarang memang belum kelihatan pergerakannya, ini konstruksi seperti ini. Tapi ya kita pantau aja teman-teman, karena kita lihat ini kan seperti ini akhir tahun lalu, ini adalah untuk konstruksi ya. Ini Adikarya, ini bulan Oktober nih. Ini kan Oktober sampai Desember ya. Wika pun demikian. Apakah ini akan terjadi perulangan ya mulai September nih, bulan-bulan ini ya. Terus lainnya juga sama ya. Kalau banking ini udah kenceng duluan soalnya teman-teman. Banking ini udah kenceng duluan, ini juga kenaikannya udah pada di resistan semua ya. Pokoknya kita sambil lihat aja terus kondisi-kondisi pergerakan ini. Beberapa sektor belum bergerak ya, beberapa sudah ya. Kita pantau aja terus lah pergerakannya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu mengikuti channel saya, Surya MS Trade Investment ya, karena akan ada
banyak update di sini teman-teman. Akan ada banyak update untuk bahasan saham, bursa regional seperti itu. Oke, baik teman-teman, ini aja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini karena saya yakin teman-teman juga pada sibuk bekerja semuanya. Demikian dari saya, semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.